Bab 975. Dua pria yang akan makan di rumah, di ruang kerja. Karina yang baru bekerja selama beberapa menit melihat layar ponselnya menyala, dan ternyata Kevin mengirim pesan WeChat. Dia membuka kunci layar dan mengklik chat itu. Kevin, Karina, hari ini ada orang datang ke rumah. Karina, iya, kok kamu tahu? Kenapa? Kevin, gak apa-apa. Karina, oh. Dan kemudian tidak ada balasan pesan lagi. Setelah menunggu beberapa menit dan Karina lanjut bekerja lagi saat melihat Kevin tidak membalas. Saat itu hampir pukul 11 siang, Gushen masuk ke ruang kerja dan bertanya, Karina, kamu mau makan siang apa? Karina menaruh pena dan berkata, aku mau makan apapun tapi tidak mau makanan dari luar. Adik laki-lakinya memang pandai masak mie, tapi tidak pandai masak yang lain. Kemarin siang, malam dan pagi ini dia sudah 3 kali berturut-turut makan mie dan sekarang tidak ingin makan mie lagi. Dan Karina hanya tahu cara masak telur orak-arik tomat, telur rebus, telur goreng dan sup telur, tapi dia juga tidak ingin makan telur. BTW barusan aku kasih tahu Kevin kalau ada orang yang datang ke rumah hari ini. Dia tidak percaya padaku dan aku suruh tanya kamu. Apakah dia tanya padamu? Gushen tiba-tiba bertanya. Oh, ya dia tanya. Karina sudah menebak bahwa kakaknya yang memberitahu pria itu. Dia tanya apakah ada orang yang kesini dan aku jawab iya. Aku tanya kok dia bisa tahu tapi tidak membalas. Karina, mau makan apa? Gushen seperti memikirkan sesuatu dan kembali ke topik sebelumnya. Bertanya sambil tersenyum. Makan apa ya? Aku mau makan udang rebus tapi kulitnya sudah dikupas. Terus mau kepiting pedas, daging sapi rebus dan sayur. Setelah Karina selesai bicara, dia menatapnya dengan curiga. Emang kamu bisa? Aku tidak bisa, tapi orang lain bisa. Gushen berkata dengan senyum misterius, dan Karina langsung mengerti siapa yang dimaksud olehnya. Dia berkata, kamu berpikir Kevin mau kembali dan masak untuk kita, kan? Hai bangun, sudah siang dan jangan melamun. Pria itu baru akan kembali pada pukul 4 atau 5 sore. Jangan khawatir, aku akan pergi belanja, kata Gushen yang keluar dari ruang kerja dengan gembira. Sebelum dia pergi keluar untuk membeli bahan makanan, dia mengirimi pesan WeChat pada Kevin. Gushen, pria yang sebelumnya diketik Karina dan yang ketemu di internet, semuanya makan di rumah. Gushen, aku dengar salah satu dari mereka jago masak. Karina ingin makan sesuatu dan dia bilang hari ini akan memasak untuknya. Kevin, Gushen, tadinya aku tidak mau bilang kamu sih. Aku lagi mau pergi ke supermarket untuk bel sayuran. Setelah Gushen selesai bicara, dia menaruh ponselnya dan berhenti mengirim chat pada Kevin. Sebelumnya Kevin sudah bertanya pada Karina untuk memastikan bahwa ada 2 pria yang datang ke rumah. Kali ini Gushen berharap kalau Kevin tidak akan bertanya pada Karina. Dia memakai topi dan lainnya untuk menyamar sebelum keluar membeli bahan makanan. Dia tidak tahu bahan apa saja yang harus dibeli untuk makanan yang diinginkan Karina, dan tidak bisa bertanya pada Kevin. Untungnya staf di supermarket sangat kompeten dan membantunya memilih semua bahan. Setelah membeli bahan makanan, dia mencuci, memotong bahan-bahan dan meletakkannya di piring, sehingga memudahkan pekerjaan kokinya. Ketika Gushen selesai menyiapkan bahan dan keluar dari dapur, dia melihat Kevin masuk dari luar. Kenapa kamu sudah kembali? Gushen pura-pura terkejut dan bertanya. Kevin melihat sekeliling ruang tamu dan bertanya, di mana Karina? Dia lagi bekerja di ruang kerjanya. Kamu tahu kalau Karina tidak suka diganggu saat sedang kerja. Gushen berpura-pura untuk menutupi, karena dia seorang aktor dan bisa berakting untuk menghindari bahaya. Kevin mencium bau amis dari tubuhnya dan berpikir kalau sepertinya Gushen baru saja keluar dari dapur. Dia teringat apa yang dikatakan Gushen sebelumnya kalau seseorang bisa memasak dan akan masak makanan yang diinginkan oleh Karina. Aku akan menemui Karina,
Gusion melihat punggung Kevin yang sedang berjalan ke ruang kerja dan setelah Kevin masuk ke ruang kerja, dia langsung kembali ke kamar untuk bersembunyi. Dalam hatinya bersumpah, selama 1 jam ini, dia tidak akan keluar kamar meskipun ada gempa berkekuatan 8 skala Richter. Di ruang kerja, Karina mengira orang yang datang adalah kakaknya. Dia mendongak dan melihat itu adalah Kevin. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan heran, "Kok kamu sudah kembali?" Kevin tidak menjawab pertanyaannya. Dia tidak melihat dua prik yang disebut oleh Gusion. Dia mengira mereka sudah makan dan bertanya, "Kamu sudah makan siang?" "Sekarang baru pukul 12:05. "Belum, aku tidak mau makan mie lagi dan kakakku pergi belanja," jawab Karina dengan lemah. "Aku akan pergi ke dapur untuk memeriksa." Setelah selesai bicara, Kevin berbalik dan keluar dari ruang kerja. Dia tidak melihat Gusion di ruang tamu. Di dapur hanya ada beberapa piring berisi bahan makanan dan tidak ada satu orang pun, apalagi dua prik yang disebut oleh Gusion. Kalau Kevin masih belum paham kalau sebenarnya dia sudah dikerjai, maka percuma dia tetap hidup selama lebih dari 30 tahun. Jadi siapa yang mengerjainya? Karena Gusion tidak ada di ruang tamu, sepertinya dia sudah kabur dan bersembunyi di kamarnya. Kevin tidak terlalu banyak berpikir, dengan cepat menggulung lengan bajunya dan memakai celemek. Dia mulai memasak setelah nasinya matang. Akhirnya 4 lauk dan 1 sup sudah matang, nasi juga sudah matang. Dia membawa semua makanan itu ke ruang makan, mencuci tangan, menggantung celemek di dinding dan pergi ke ruang kerja untuk memanggil Karina. Kevin berdiri di depan pintu ruang kerja, mengetuk dan berkata, "Karina, waktunya makan." "Hah?" Karina tertegun sejenak. "Oke." Dia meletakkan pena, dengan cepat menyimpan gambarnya, mematikan komputer lalu bangkit dan berjalan ke arahnya. "Ayo." Setelah mengucapkan itu, Karina ditarik dan didorong ke pintu oleh Kevin. Lalu pria itu menciumnya. Karina tertegun selama beberapa detik. Ketika dia mulai merespon, pria itu sudah melumat bibirnya dengan keras dan kemudian melepaskannya. Kevin menyeka bekas di sudut mulut Karina dengan ujung jarinya dan berkata, "Ayo makan dulu, dan aku akan menyelesaikan masalah denganmu." "Memangnya aku kenapa?" Karina terlihat sedih dan merasa bahwa ini adalah bencana. Dia mungkin bisa menebak apa yang Kevin maksud, tapi Karina sama sekali tidak mengerjainya dan dia tidak mengira kalau kakaknya akan benar-benar mengerjai pria itu. Bahkan Karina tidak membantunya sama sekali. "Kamu tahu kenapa?" Kevin meliriknya. "Tidak, aku mikirin apapun kok." Karina dengan tegas menyangkalnya. "Tidak apanya. Kamu mikirin sesuatu kan?" Kebetulan Kevin mempelajari hal ini dari Kina ketika kali ini dia pergi ke rumah keluarga Okto. Bab 976. Menyembunyikan makanan di mangkuknya. Karina memujinya. "Oh, wow, aku tidak mengira pria tua sepertimu sudah bisa mengikuti perkembangan zaman." "Kamu bilang aku apa?" Kevin menyipitkan mata dan menatap tajam. "Hah, aku bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa kok." "Ha, ha, ha." Karina tersenyum kaku dan pura-pura bodoh. Dengan keringat dingin dia berpikir dalam hati, "Aku takut kalau Kevin akan berbuat terlalu jauh, jadi aku berani memanggilnya pria tua jahat di depannya." Kevin mencibir tanpa ekspresi. Hei, hei, aku bilang kalau dewa Kevin itu masih gaul dan mengikuti perkembangan zaman. Kamu juga ganteng banget sampai aku hampir jatuh cinta padamu." "Kamu ganteng banget deh," kata Karina dengan senyum menggoda. Ekspresi Kevin sedikit berubah. "Ayo makan." Setelah bicara, dia berbalik dan berjalan menuju ruang makan. Karina berpikir dalam hati, "Hei, dia itu prik berusia 30-an. Aku tidak menyangka ternyata dia itu mudah marah tapi mau orang lain memuji ketampanannya." Tetapi sekali lagi Karina merasa kalau hal ini juga menguntungkan. Jadi di masa depan kalau dia tidak sengaja membuat Kevin marah, maka Karina bisa mencoba memuji ketampanannya. Selama makan, Karina menanyakan pendapatnya dengan hati-hati.
Apakah kamu mau aku panggil Gushen untuk ikut makan? Jangan pedulikan dia, Kevin berkata dengan dingin. Kevin, lain kali sebelum kamu pergi ke rumah keluarga Okto, buatkan aku semangkuk saus daging sapi jadi aku bisa makan beberapa jenis lauk dengan saus itu. Karina mengatakannya dengan ekspresi biasa tapi tetap terdengar menyedihkan. Seolah-olah dia tidak punya makanan yang bisa dimakan ketika Kevin pergi ke rumah keluarga Okto. Sebenarnya mie buatan kakaknya sangat enak, tapi dia sudah memakannya hampir 10 tahun. Dia bisa memakannya hanya sekali, tapi Karina merasa bosan karena sudah memakannya 3 kali berturut-turut. Kevin berkata, kamu bisa ikut aku pergi ke rumah keluarga Okto. Koki keluarga Okto juga jago masak, bicarakan itu nanti saja. Karina menolak dengan sopan, sejauh yang dia tahu, orang tuanya juga akan pergi ke rumah keluarga Okto. Kalau dia juga ikut maka bisa bertemu dengan orang tuanya. Mereka baru saja berpacaran dan kalau mereka bertemu orang tua Karina, dia merasa itu terlalu cepat. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya jadi agak gugup dan takut. Pada saat ini Gushen yang bersembunyi ke kamar pun akhirnya keluar. Saat melihat adiknya sedang makan, dia berkata dengan sedih dan marah, kamu tidak panggil dan ajak aku makan, jahat banget. Aku kira kamu pergi makan, jadi tidak ada bagian untukmu. Kevin berkata dengan dingin, kamu buat banyak masakan dan Karina pasti tidak bisa menghabiskannya. Daripada jadi sampah, aku akan bantu menghabiskan, kata Gushen dengan genit. Sebenarnya Kevin tidak serius saat melarang Gushen memakan masakannya. Baiklah, ayo makan dan kita selesaikan masalah setelah makan. Gushen sedikit gemetar, dia menjadi kehilangan nafsu makan ketika mendengar Kevin mengatakan ini. Namun pemikiran ini hanya bertahan selama 3 detik sebelum akhirnya menghilang. Dalam hatinya berpikir, bahkan kalau aku jadi hantu, aku akan menghantuimu. Gushen mengisi nasinya hingga penuh dan menancapkan sendok nasi, karena sepertinya setelah ini dia akan mati. Dia merasa makanan yang dibuat oleh Kevin sangat lezat sehingga hampir meneteskan air liurnya dan Gushen merasa sayang sekali kalau dia mati seperti ini. Jadi dia mencoba menyelamatkan diri dan berkata, Kevin, yang aku bilang sebelumnya itu benar kok. Yang mana yang benar? Kevin bertanya dengan dingin dan tidak memandangnya. Semuanya benar, Gushen bertanya dengan percaya diri. Kamu ingat Maxi, kan? Pria yang mengejar Karina itu, kalau tidak percaya, tanya saja pada Karina. Dia berkata lagi, tiba-tiba Maxi datang pagi ini dan bilang akan jadi editor Karin lagi. Tapi aku dan Karina menolaknya. Lalu Maxi berbohong dan bilang kalau bos yang menyuruhnya untuk datang pada Karina dan dia tidak bisa menolaknya karena mendengar bos klub yang menyuruh pria itu. Kevin tidak berbicara dan mendengarnya sambil makan. Setelah Gushen mengucapkan itu, dia berencana makan 2 sendok sebelum melanjutkan. Dia akan makan daging kepiting pedas tapi dihentikan oleh Kevin, jangan makan kalau lagi bicara. Gushen, dia mengerti kalau pria ini tidak mengizinkannya makan dulu ketika sedang bercerita. Apakah Kevin melakukan ini sengaja untuk membuat Gushen hanya memperhatikan dia dan Karina yang sedang makan? Pria ini memang kejam banget, aku bilang ada pria yang dulu mendekati Karina datang ke rumah. Dan pria itu Maxi, aku tidak bohong, Gushen melanjutkan, tidak lama setelah Maxi datang. Ada pria lain bernama Moses datang. Pria itu adalah editor komik yang dibayar oleh Karina secara online. Kemudian Moses pergi ke klub komik dan melamar sebagai wakil pimpinan redaksi. Lalu dia datang ke sini untuk menyapa Karina dan berkata kalau mulai besok dia akan jadi editornya. Kalau tidak percaya, tanya Karina, iya benar hari ini Moses dan Maxi datang ke sini. Karina menggigit capit kepiting sehingga pipinya menjadi cabi dan sibuk mengangguk kepala untuk membantu menyelamatkan kakaknya. Tapi kamu bilang kalau mereka makan di rumah, kan? Kevin tersenyum dingin. Ya, aku undang mereka tetap di sini untuk makan siang. Gushen berbohong dengan kaku.
Tapi saat aku kembali dari belanja dan siap masak, mereka tiba-tiba bilang kalau sedang terburu-buru dan harus pergi. Benarkah? Kevin melirik ke arah wanita yang sedang makan kepiting pedas. Uhuk, uhuk, uhuk. Karina merasa sedikit bersalah, dia tersedak dan batuk. Uhuk, uhuk, air. Dia buru-buru berbalik ke samping untuk menghindari ludahnya masuk ke piring karena batuk dan mengulurkan tangan ke udara. Kevin memelototi Gushen dengan dingin dan membawa air ke dekat mulut Karina. Gushen berpikir dalam hati, padahal Karina tersedak bukan karena aku. Saat mereka berdua tidak memperhatikan, dengan cepat Gushen mengambil beberapa capit kepiting pedas dan daging sapi rebus lalu menutupinya dengan nasi. Dia berpura-pura sedih saat makan sayuran dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sudah, Karina menarik napas panjang dan akhirnya merasa jauh lebih nyaman. Kevin berkata serius pada Gushen, kalau kedepannya kamu melakukan hal-hal buruk, awas saja. Ya, Gushen, Karina adalah jimatnya untuk bebas dari hukuman. Jika Gushen melakukan hal buruk lagi dan dia pasti akan mati dengan menyedihkan kalau Karina tidak membantunya. Saat teringat capit kepiting yang tersembunyi di dasar mangkuk, Gushen berkata lagi, aku akan pergi ke dapur untuk merenung. Setelah berbicara dia dengan cepat mengambil sedikit sayuran dan berlari ke dapur. Karina berpikir dalam hati, apa-apaan ini? Kevin tidak bilang kalau dia mengizinkan Gushen makan. Seolah-olah kakaknya sudah mengerjainya. Dia menyembunyikan beberapa capit kepiting dan daging di mangkuknya. Kata Kevin acuh tak acuh. Hah, Karina. Dia berpikir kalau kakaknya sedang bersembunyi di dapur untuk memakan daging dan membuatnya tidak ingin mengenalnya lagi. Kemarin siang, malam dan pagi ini aku makan mie buatannya. Karina mencoba meminta maaf mewakili kakaknya.